Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Suryo Hadi Prajoso Todiwiryo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas hasil dari analisis kecepatan RESTful Web Service menggunakan JSON Web Token dengan algoritmanya HAMAC SHA-512. Oke, jadi kenapa saya membahas soal algoritma SHA-512 ini? Pertama, karena integrasi teknologi ya. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat tentang pertukaran data, kemudian kebutuhan lainnya, para pengembang membuat teknologi-teknologi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, uh, dengan munculnya hal-hal tersebut, dengan teknologi-teknologi yang baru, kita membutuhkan suatu teknologi untuk mengintegrasikan teknologi-teknologi tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan web service. Oke, jadi web service adalah solusi dalam integrasi sistem karena tanpa melihat platform, arsitektur maupun bahasa pemrograman yang digunakan oleh sumber berbeda. Tapi pada web service keamanan yang ada masih terasa kurang gitu. Akhirnya digunakanlah JSON Web Token atau JWT ya. Nah, JSON Web Token pada web service sangat berpengaruh gitu ya, dalam hal keamanan pertukaran data. Jadi JWT merupakan mekanisme autentikasi pada web service. Tetapi JWT standar dengan algoritma HAMAC SHA-256 itu masih dirasa kurang, masih dirasa belum optimal. Karena itu para pengembang menciptakan lagi algoritma yang lebih baik, yang baru gitu ya, yaitu algoritma HAMAC SHA-512. Tujuannya apa? Untuk mengoptimalkan keamanan pada JSON Web Token. Jadi ukuran dari algoritma token SHA-512 ini lebih panjang, yaitu 512 bit, daripada yang sebelumnya 256 bit. Oke, masuk ke web service. Jadi web service itu singkatnya adalah merupakan sebuah perangkat lunak yang tidak terpengaruh oleh platform, arsitektur maupun bahasa pemrograman kemanapun, yang menyediakan layanan atau metode-metode untuk pertukaran data yang dapat diakses oleh network. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas soal REST. Jadi REST ini adalah merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang selalu digunakan terhadap pengembangan layanan berbasis web. Sistem yang menggunakan prinsip-prinsip dari REST dapat disebut dengan RESTful. Oke, kemudian lanjut ke JWT, saya tidak akan membahas banyak tentang bagaimana JWT ini bekerja gitu ya. Jadi JWT ini adalah sebuah token berbentuk JSON string ya, yang sangat padat ukurannya. Jadi struktur dari JWT terdiri atas 3 bagian yang dipisahkan oleh titik, yaitu header yang warna merah ini ya, kemudian ada payloadnya, kemudian ada signature-nya. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh titik. Gitu ya. Oke, jadi JWT header itu isinya apa? Isinya ada algoritmanya, ada HAMAC SH256, tipenya JWT. Gitu. Kemudian payloadnya ini adalah payload yang ingin dikirimkan. Misalkan ada login, kemudian ada name, ada password, dan lain-lain. Kemudian di sini ada contohnya sub gitu ya. Angka, kemudian name-nya siapa, kemudian admin atau bukan. Gitu. Oke. Di sini ada JWT signature. Isinya adalah hashing dari header dan payload. Di sini karena tadi headernya menggunakan algoritma HAMAC SHA-256, di signature-nya menggunakan algoritma yang sama, di encode header dan payloadnya, plus di signature oleh secret code ya, secret key gitu. Yang ini unik, sifatnya unik dan sangat-sangat rahasia. Oke. Untuk metodologi penelitian kali ini, saya menggunakan metodologi kualitatif karena saya melakukan eksperimen langsung gitu ya. Kemudian untuk
melakukan penelitian ini, saya membuat suatu aplikasi web service sederhana. Kemudian ada software Postman yang saya gunakan. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan software Apache JMeter untuk stress test. Untuk mengecek gitu ya, performa dari kedua algoritma, mana yang lebih cepat. Oke, aplikasi web service sederhana yang saya buat ini memiliki dua fitur aja. Yang pertama login. Nanti login ini akan menghasilkan token. Kemudian get data mahasiswa. Untuk get data mahasiswa ini diperlukan token yang diperoleh dari login. Nah, loginnya seperti ini. Memasukkan username dan password. Kemudian jika berhasil akan muncul token gitu ya. Token ini nanti digunakan untuk get student, untuk get mahasiswa gitu ya. Tokennya digunakan pada header authorization. Nanti muncul hasilnya, payloadnya, respons dari server. Nah, saat login kita langsung membandingkan aja ya. Jadi saya menggunakan Postman di sini. Saat login di web service yang menggunakan algoritma 256, payloadnya itu memiliki panjang 256 bit. Sedangkan untuk yang menggunakan algoritma SH512, panjangnya 512 bit. Dari sini sudah terlihat gitu ya, yang SH512 ini lebih panjang. Nah, apakah dengan lebih panjangnya SH512 ini, tokennya, apakah akan mengurangi kecepatan gitu ya, karena kan header atau authorization yang diberikan itu lebih panjang gitu. Dan pastinya datanya itu lebih besar gitu yang dikirimkan daripada 256. Oke. Ini get student dengan menggunakan algoritma SHA 256. Oke. Jadi resultnya di sini time-nya 17 milisecond. Dengan size-nya responsnya 631 byte. Oke, dilihat dari sini 17 milisecond. Kemudian kita lihat yang 512. Untuk yang 512 ini time-nya lebih cepat, 12 milisecond. Namun pengetesan ini menurut saya kurang terbukti gitu ya, karena hanya dilakukan satu kali. Oleh karena itu saya menggunakan JMeter, fungsinya untuk stress test. Oke, jadi skenario yang saya lakukan adalah melakukan 1000 kali request dalam 1 detik, dan ini dilakukan selama 1 menit atau 60 detik. Jadi nanti totalnya kira-kira ada 60.000 request ya dalam 1 menit ini. Oke, lanjut kita ke hasilnya. Nah, kita lihat dari SHA512 melakukan 60.000 kali request begitu ya, memiliki average 83 milisecond. Oke, dan dalam 60.000 request itu ada yang paling lama 254 milisecond. Nah, dalam 1 detik server mampu untuk menyelesaikan atau menerima gitu ya 90.000 request. Tuh. Kita bandingkan dengan SH 256. Di sini memiliki perbandingan rata-rata kecepatan itu 103 milisecond. Jadi terlihat dari sini average-nya SH512 itu lebih cepat daripada SH256. Oke. Kemudian dari throughput-nya juga lebih sedikit. Jadi yang berhasil diselesaikan, yang diterima oleh server adalah 7.300 request per detik. Dibandingkan dengan SH512 yang berhasil menerima atau menyelesaikan 9.000 request. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi penerapan algoritma HMX SH512 pada JWT dalam web service menghasilkan kinerja yang lebih baik. Token HMX SH512 lebih panjang daripada HMX SH256, sehingga lebih aman. Nah, ini adalah kuncinya. Algoritma HMX SH512 memiliki kinerja yang lebih baik dengan kecepatan 19% lebih cepat dari algoritma
HMAC SH 256. Itu. Baik, mungkin itu aja dari saya. Hasil dari analisis kecepatan RESTful web service menggunakan JSON web token HMAC SH 512. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.